Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Pada fase C, kelas 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa mengetahui isi pokok surat Al-Ma'un. Yang pertama yaitu Asbabun Nuzul surat Al-Ma'un. Asbabun Nuzul adalah sebab diturunkan ayat dan surah dalam Al-Quran. Sebab dalam turun ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua ayat atau surah dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Dalam riwayat lain, diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang yang munafik yang mengerjakan ibadah sholat. Namun, sholatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika dilihat oleh orang lain, mereka khusyuk mengerjakan sholat. Tetapi ketika tidak dilihat oleh orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang munafik seperti ini. Maka diturunkanlah surat Al-Ma'un ayat 4-7. Surat Al-Ma'un memberikan pesan yang indah supaya menghindari perilaku tercela. Berikut pesan-pesan Allah dalam surat Al-Ma'un ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pada ayat ini, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut merupakan isyarat kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Para pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat untuk menolong orang lain. Fawailul lil musallin. Maka binasa dan celaka oleh orang yang sholat tetapi memiliki perilaku yang tercela. Allah mengancam orang yang sholat tetapi tidak sampai ke hatinya. Dia ruku, sujud. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah orang yang bermalas-malasan atau menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajibannya saja. Alladzina hum yura'un. Mereka orang yang berbuat riya. Mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi.
wa yamna'unal ma'un. Mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Dari materi di atas disimpulkan bahwa banyak hal yang harus dilakukan untuk membantu mereka. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyayangi mereka dengan tulus. Seperti yang dicontohkan Rasulullah agar kita mengusap kepala anak yatim dengan kasih sayang. Yang kedua, yaitu memberikan kebutuhan pokok. Yang ketiga, yaitu mengasuh dan membimbing, seperti mempersiapkan biaya untuk pendidikan dan persiapan hidup di masa dewasa. Nah, itu suara saya tadi yang sudah direkam ketika